Shalom Jemaat Tuhan, dalam PIK Pembinaan Iman Kristen, dalam serial akhir zaman ini kita mau bahas tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ada dua babak, itu pertanyaan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah dan berikan hikmat kepada hambamu, dan bimbing hambamu dengan roh kebenaran. Dan tolong setiap kami yang melihat dan mendengarkan, supaya kami dibimbing oleh roh yang sama. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedatangan Yesus yang kedua ada dua babak. Ini hal yang kita mau bahas bersama-sama. Sekalian, hal yang pasti kita harus aminkan adalah Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kali. Itu firman Tuhan mengatakan dan ditulis dalam banyak ayat. Tapi karena waktu saya hanya mengutip dari dua ayat saja. Yaitu pertama Matius 24 ayat 30 dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, yaitu Yesus di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, ini merupakan salah satu nubuat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ya, pada waktu beliau masih ada melayani di dunia ini, yaitu di daerah Palestina. Kemudian kita melihat lagi ayat yang lain. Ini adalah perkataan dua malaikat dari surga. Setelah Yesus naik kembali ke surga, maka dua malaikat muncul menjelaskan kepada murid-murid Yesus yang mengantar Yesus ke Bukit Zaitun itu. Dikatakan dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ada banyak ayat tentang kedatangan Yesus yang kedua, tapi saya cukup hanya mengutip dua ayat saja. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus punya keyakinan dan satu kepercayaan memang Yesus akan datang, dan itu pasti pada hari kiamat nanti. Lalu sekalian, sekarang kita membahas yang berikutnya. Sebagian pengkhotbah yang beraliran dispensasionalisme, mungkin sebagai orang jemaat biasa tidak mengerti, ya memang saya tidak perlu menjelaskan, nanti lain kesempatan saya akan menjelaskan. Dispensasionalisme adalah bagian dari kelompok premillennialis. Ya. Lalu sekalian, mereka mengatakan ada dua babak kedatangan Yesus yang kedua. Dua babak dari kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Nah, garis besar penjelasan mereka sebagai berikut. Babak pertama, Yesus datang di awan-awan untuk menjemput orang-orang kudusnya. Dikatakan Christ will come for his saints. Kristus akan datang untuk orang-orang kudusnya, untuk menjemput. Nah, bagian pertama atau babak pertama ini mereka sebut dengan parusia dalam bahasa Yunani, yang artinya kedatangan. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Itu merupakan babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Kemudian babak keduanya apa? Babak keduanya Yesus datang ke bumi bersama dengan orang-orang kudus ya. Ini berbeda ya. Tadi babak pertama adalah Yesus datang untuk menjemput orang-orang kudus ya. Ya, Christ will come for his saints. Tapi babak kedua lain. Ya, Yesus datang bersama orang-orang kudusnya. Ya, beliau datang langsung ke bumi ini. Kalau yang babak pertama, Yesus datang di awan-awan menjemput, ya, sehingga murid-murid atau umatnya akan terbang, ya, mengalami rapture, ya. Tapi Yesus tidak datang di bumi ini dalam pemahaman menjejakkan kakinya di bumi ini. Ya. Dan sekarang itulah babak kedua. Nah, Yesus datang ke bumi bersama dengan orang-orang kudusnya. Dalam mereka sebut dengan apokalipsis, penyataan, atau epifania, penampakan, atau hemeratukurio, hari Tuhan. Itu adalah babak kedua. Oke. Yang berikutnya. Penjelasan singkat tentang dua babak tersebut. Kalau saya menjelaskan ini bukan berarti saya setuju,
Tapi kita perlu tahu juga mengapa sih disebut sebagai dua babak kedatangan Yesus yang kedua, ya. Secara singkat saya akan jelaskan. Babak pertama disebut parusia, yang mereka sebut dengan parusia kedatangan, 1 Tesalonika 4:15. Ya, dikatakan babak pertama ini Yesus datang di awan-awan secara rahasia. Yesus tidak datang ke bumi, tidak menjejakkan kakinya di bumi ini, tapi hanya di awan-awan. Semua orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang-orang kudus yang masih hidup akan diubahkan dan diangkat atau rapture. Dan kesempatan kita akan membahas tentang ajaran yang namanya rapture ini. Ya. Terus sekalian, ya, semua orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang-orang kudus yang masih hidup akan diubahkan dan diangkat. Rapture itu babak pertama. Tanggapannya, saya langsung menanggapi, sebenarnya makna Yesus datang di awan-awan, maknanya sebenarnya Yesus datang dalam kemuliaan. Ya, jangan ditafsirkan secara letterlek awan-awan. Kenapa saya katakan jangan ditafsirkan secara letterlek? Karena jangan lupa, banyak pesawat sekarang ini bisa terbang di atas awan-awan. Bahkan pesawat ulang-alik dapat menembus bulatan bumi ini. Ya. Jadi kalau Yesus datang di atas awan-awan, kemudian melakukan perjamuan anak domba Allah di awan-awan, berarti orang-orang lain yang di luar umat Allah bisa nimbrung. Mereka pakai saja pesawat, mereka bisa terbang melewati awan, mereka bisa nimbrung akan pesta itu. Jadi sekali lagi saudara sekalian, istilah Yesus datang di awan-awan mempunyai arti Yesus datang dalam kemuliaan. Lihat dalam Matius 24 ayat 30. Ya. Oke. Nah, penjelasan mereka selanjutnya yaitu golongan dispensasionalisme itu tentang babak pertama ini dikatakan pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini disebut oleh mereka sebut rapture. Ya, ada film yang belum lama diputar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ini rapture ini. Ya, orang-orang ada yang bis, tiba-tiba bis itu jalan sendiri karena supirnya sudah diangkat oleh Tuhan. Ada orang sedang main bola, ternyata yang menggiring bola itu tiba-tiba hilang, ternyata mengalami rapture, pengangkatan. Demikian juga ada dosen yang sedang mengajar, tiba-tiba muridnya bingung, kok dosen kita kok pergi tiba-tiba hilang, terbang langsung, karena mengalami rapture. Itu film yang diputar di berbagai negara, ya, seperti gambar ini. Yesus datang di awan-awan, maka umatnya, sebagian umatnya akan terbang menjemput beliau, ya, di awan-awan, rapture. Ya. Dan kali kita akan bahas ini. Oke. Ya, peristiwa babak pertama itu dikatakan akan bersifat rahasia, mendadak, dan dinantikan oleh para orang kudusnya. Kenapa disebut rahasia? Karena hanya umatnya, umat pilihannya atau orang-orang kudusnya yang bisa mengenal. Ya, tapi orang-orang dunia ini nggak tahu. Ya, tiba-tiba hilang saja orang-orang kudusnya itu. Ya, tadinya ada di sebelah saya, sekarang kok hilang. Ya, dan peristiwa itu mendadak. Dan peristiwa itu dinantikan oleh para orang kudusnya. Mereka akan diangkat bersama-sama ke udara untuk merayakan perkawinan anak domba Allah selama 7 tahun. Mereka ambil secara letterlek dalam Wahyu 19, 7 tahun. Nah, pahala dan mahkota akan diberikan bagi kaum kudusnya, dan mereka tidak akan alami penganiayaan. Itu saya kasih huruf merah, tidak akan alami penganiayaan. Karena golongan mereka itu sangat menentang, umat yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan dianiaya, mereka akan diangkat hidup-hidup. Yang dianiaya itu orang yang nggak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, itu kata mereka. Ya.
Selama 7 tahun itu Kristus, gerejanya dan Roh Kudus tidak lagi berada di dunia. Kristus, gerejanya, orang kudus dan Roh Kudus tidak lagi berada di dunia selama 7 tahun itu. Sekali lagi ini kata mereka, ya. Para pengajar kelompok ini sangat berharap bisa bergabung dengan babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua ini, ya. Mereka sangat berharap karena mereka akan ikut pesta perkawinan anak domba Allah. Wah, senang dan gak ada aniaya yang menimpa mereka, ya. Cuma masalahnya peristiwa itu, babak pertama itu, kedatangan Yesus parusia itu sifatnya rahasia, mendadak dan dinantikan para orang kudusnya. Oke. Nah, tanggapannya, kalau pesta perkawinan anak domba diadakan di awan-awan, bukankah banyak orang luar, bukan orang kudusnya, akan bisa nimbrung seperti yang saya katakan tadi, karena mereka bisa mencapainya dengan pesawat yang berada di awan atau melampaui awan, bahkan bisa lewat bulatan bumi ini, ya. Jadi sekali lagi, istilah di awan-awan itu pengertiannya bukan letterlek, tapi dia datang dalam kemuliaan, itu maksudnya gitu, ya. Oke. Ajaran selanjutnya dari kelompok ini, di lain pihak katanya akan ada beberapa hal yang akan terjadi di dunia selama periode 7 tahun itu. Jadi orang-orang kudusnya bersama dengan Yesus sedang pesta di awan-awan, pesta perjamuan anak domba Allah. Tapi di lain pihak, apa yang terjadi di dunia ini selama 7 tahun, ya, ternyata kejadiannya kontras, ya. Injil kerajaan akan sekali lagi diberitakan terutama oleh sisa-sisa orang Israel, sisa orang yang masih percaya di antara orang Yahudi, dan akan terjadi pertobatan secara besar-besaran di kalangan orang Yahudi secara jasmani. Roma 11 ayat 26 itu kata mereka, ya. Namun masih banyak juga orang yang akan menghujat nama Tuhan. Tuhan akan sekali lagi berhubungan dengan Israel, dan mungkin pada masa itulah bangsa Israel akan bertobat. Itu penjelasan mereka, ya. Lalu pada paruh kedua dari periode 7 tahun itu, 3,5 tahun yang kedua, akan terjadi kesengsaraan besar bagi Yakub atau bangsa Israel, bukan bagi gerejanya. Bukan bagi gerejanya, ya. Itu penafsiran mereka. Ya, 3,5 tahun yang kedua itu akan terjadi kesengsaraan besar bagi bangsa Israel dan bukan bagi gereja Tuhan. Antikris akan muncul. Jadi mereka berbicara bukan antikris yang sudah pernah atau yang sedang ada di dunia, tapi mereka bicara soal antikris itu akan muncul. Dan cawan murka Allah akan ditumpahkan ke atas manusia. Tanggapan, ajaran ini berusaha untuk menolak kesengsaraan akan dialami oleh gerejanya. Mereka berusaha menolak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Orang yang mengalami kesengsaraan besar itu orang yang gak dipenuhi Roh Kudus itu. Orang yang percaya Tuhan tapi gak dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan ditinggal. Mereka akan mengalami kesengsaraan besar. Itu ajaran mereka. Sehingga setiap orang, umat Tuhan rasa takut, yang berusaha dipenuhi Roh Kudus, dan makna dipenuhi Roh Kudus juga menurut mereka ada berbeda lagi, ya. Harus mempunyai karunia bahasa roh misalnya gitu, ya, supaya kalau Yesus tiba-tiba melakukan parusia, mereka akan diangkat hidup-hidup, mengalami rapture dan mengalami satu sukacita dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Oke. Jangan lupa Yohanes 19 ayat 33. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada para rasulnya. Apakah umat Tuhan sekarang lebih penting daripada para rasul sehingga kita nggak perlu lagi mengalami aniaya? Kita lebih hebat dari para rasul? Oke.
ajaran mereka selanjutnya. Babak kedua, tadi babak pertama ya, sekarang babak kedua. Pada akhir periode 7 tahun itu, Tuhan bersama dengan para orang kudusnya akan datang ke bumi. Christ will come with his saints. Kristus akan datang bersama-sama. Kalau tadi Kristus datang untuk mengangkat orang-orang kudusnya, itu yang pertama. Tapi babak kedua lain, Kristus akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Ya. Peristiwa ini disebut sebagai apokalipsis atau penyataan, atau epifania atau penampakan, atau hemeratukurio, hari Tuhan. Sekali lagi saya kutip dalam bahasa Yunani ya, bahasa aslinya. Apokalipsis, epifania, hemeratukurio, hari Tuhan. Kristus datang ke bumi sebagai babak kedua dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini babak keduanya. Ya. Bangsa-bangsa yang masih hidup pada waktu itu akan dihakimi. Matius 25, domba akan dipisahkan dari kambing. Ya. Ini ajaran mereka. Oke, orang-orang kudus yang mati selama penganiayaan akan dibangkitkan. Antikristus akan dihancurkan. Setan akan diikat selama kerajaan 1000 tahun. Nanti tentang kerajaan atau masa 1000 tahun ini kita akan bahas dalam waktu yang lain ya. Ini hal yang menarik juga ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah ajaran di atas benar? Itu yang kita mau bahas. Apakah ajaran di atas benar? Apakah benar Yesus itu kedatangan kedua kali akan dibagi dalam 2 babak? Oke, mereka berkata parusia atau babak pertama kedatangan Yesus yang kedua itu bersifat rahasia. Padahal kata parusia juga dipakai dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan atau parusia anak manusia. Saya ulangi lagi ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan atau parusia anak manusia. Saya kasih gambar tentang kilat itu. Ya. Nah, berarti apa? Berarti kilat yang memancar dari timur ke barat itu tidaklah bersifat rahasia. Padahal mereka katakan parusia itu sifat rahasia. Tapi Yesus berkata seperti kilat. Berarti itu enggak rahasia. Kalau kita mau hujan atau sedang hujan kita tahu, wah ini kilat luar biasa nih. Kelihatan jelas sama manusia yang di dunia ini. Ya. Jadi sekali lagi bukan rahasia. Oke. Nah, menurut kaum dispensasionalis, antikris atau si pendurhaka baru akan dimusnahkan pada saat babak kedua kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baru akan dimusnahkan pada babak kedua. Apakah betul itu? Ayatnya, namun Paulus mengatakan lain dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang, dalam bahasa aslinya parusia. Padahal parusia itu babak pertama kalau mereka katakan gitu kan. Ya. Mereka katakan antikris akan dimusnahkan babak kedua. Tapi ini bertentangan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ya. Tuhan Yesus akan membunuh antikris itu dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia parusia. Ya, sekali lagi, padahal parusia babak pertama dari kedatangan Yesus yang kedua, ini menurut keyakinan kaum dispensasionalis. Jadi sekali lagi ini bertentangan dengan firman Tuhan, ajaran mereka. Ya. Oke, yang berikutnya.
Menurut golongan dispensasionalis, yang dinantikan umat Tuhan adalah parusia. Karena mereka akan diangkat, tidak akan mengalami aniaya, akan mengikuti pesta penjamuan kawin anak domba Allah. Sehingga mereka menantikan, wah kita harus ikut parusia ini, babak pertama ini. Ya. Itu yang dinantikan oleh umat Tuhan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan katakan? Tanggapan, ternyata apokalipsis dan epifania yang mereka sebut dengan babak kedua juga dinantikan umatnya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan atau apokalipsis Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kemudian dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan atau epifania kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Jadi sekali lagi ini bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Ya. Oke. Para murid Tuhan tidaklah lepas dari penganiayaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan mereka. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, para rasulnya. Masakan gereja pada akhir zaman ya berkata, oh kami tidak akan dianiaya. Kalau kami penuh Roh Kudus, kami akan terbang menjemput Tuhan di angkasa dan ikut dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ternyata para rasulnya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, seperti mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya. Oke. Umat pilihannya akan dikumpulkan segera setelah masa kesengsaraan. Segera setelah masa kesengsaraan, umat pilihannya akan dikumpulkan Tuhan Yesus. Umatnya akan alami kelegaan pada waktu apokalipsis dari Tuhan, bukan parusia. Dari mana kita tahu? Nah, ini. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya atau apokalipsis bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Silakan saudara cek sendiri dari interlinear, dari Alkitab bahasa aslinya. Bahwa saya tidak bohong, ya. Saya sungguh-sungguh menyatakan apa yang saya pelajari dari Alkitab itu sendiri. Menurut ajaran dispensasionalisme, umat Tuhan akan menaati perintah Tuhan sampai parusianya. Sebab setelah itu mereka akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Jadi umat Tuhan akan mentaati perintahnya sampai parusia, itu babak pertama. Setelah itu mereka akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan katakan? Tetapi Paulus berkata lain, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya atau epifania, berarti babak kedua, bukan parusia. Mahkota kebenaran akan diberikan kepada Paulus dan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya epifania, 2 Timotius 4 ayat 8, bukan parusianya. Oke, kaum dispensasionalis berkata bahwa hari Tuhan atau hemeratukurio akan terjadi pada saat babak kedua dari kedatangan Tuhan itu. Itu kata mereka. Hari Tuhan akan terjadi pada babak kedua dari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Namun Paulus memakai kata parusia dan hemeratukurio, parusia dan hari Tuhan itu secara bergantian pada ayat berikut ini. Tentang kedatangan atau parusia Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan hemeratukurio telah tiba. Jadi Paulus dalam ayat ini memakai bergantian kedua kata itu. Ya.
Jadi saya simpulkan, adalah tidak benar jika dikatakan kedatangan Tuhan akan terdiri dari dua babak. Sekali lagi, tidak benar kalau kedatangan Yesus yang kedua akan terdiri dari dua babak. Peristiwa itu hanya tunggal, satu babak saja, tunggal, bukan dua babak. Kata parusia atau kedatangan, kata epifania atau penampakan, atau apokalipsis atau penyataan, dan hemeratukurio hari Tuhan sebenarnya menunjuk pada satu peristiwa yang sama. Cuma diungkapkan dengan 4 kata yang berbeda saja. Tapi menunjuk pada satu peristiwa yang sama, yakni kedatangan Kristus yang kedua pada hari kiamat nanti. Ini kita perlu pahami ya. Oke, akhirnya Wahyu 22 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita sambut kedatangan Yesus yang kedua dengan setia iring Tuhan, setia melayaninya, tetap siap sedia. Kapan saja Tuhan Yesus mau datang, kita sudah siap sedia. Jaga kesucian, tetap bekerja dengan baik di tempat manapun Tuhan tempatkan kita sesuai dengan karier kita, dan memuliakan Tuhan di bidang kita masing-masing yang berbeda-beda. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Mohon Roh Kudus, Roh hikmat membimbing setiap kami yang sudah mendengarkan dan menontonnya. Kami semua dibimbing oleh kebenaran firman. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.